Baik, pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang filsafat penelitian. Ini berkaitan dengan dasar-dasar yang digunakan dalam melakukan penelitian. Nah, kalau kita lihat pertama skripsi ya, khusus untuk mahasiswa S1 orientasinya adalah pengujian dari teori atau verifikatif atau hipotesis testing. Artinya stressing penelitian S1 itu adalah menguji dari teori-teori yang ada ke fakta sosial yang ada di lapangan. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah apakah teori-teori yang ada tersebut atau yang diuji tersebut masih sesuai atau masih relevan atau tidak relevan lagi. Berikutnya kalau kita lihat tujuan dari penelitian itu sendiri adalah untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kalau tidak ada masalah tentu tidak ada penelitian. Nah, lalu berikutnya untuk menyelesaikan masalah itu tergantung dari masalah tersebut, apakah bisa diukur atau tidak bisa diukur. Kalau masalah itu bisa diukur maka bisa menggunakan paradigma kuantitatif. Tapi kalau masalah itu tidak bisa diukur menggunakan paradigma kualitatif. Nah, ada penelitian-penelitian yang menggunakan kedua paradigma tersebut dalam satu penelitian yang disebut dengan action methods. Ini seringkali sebagai contoh penelitian-penelitian yang menggunakan kuantitatif itu tidak memuaskan. Artinya dari angket yang dibuat itu tidak memuaskan sehingga harus dilakukan wawancara. Nah, proses wawancara itu sendiri adalah proses penelitian kualitatif. Artinya penelitian mission methods itu adalah saling melengkapi ya. Ketika penelitian kuantitatif itu dianggap belum terlalu sempurna, maka disempurnakan dengan penelitian kualitatif atau sebaliknya. Terus berikutnya berkaitan dengan logika penelitian, ini menunjukkan bahwa penelitian itu sudah didesain secara sistematis ya. Ketika kita keluar dari sistematika dalam penelitian ini atau tidak sesuai dengan logika penelitian, maka artinya penelitian tersebut tidak logis. Nah, seperti yang sudah disampaikan di bagian awal tadi ya, penelitian itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah. Tentu bagian pertama adalah apa masalah yang akan diteliti. Jadi saya katakan kalau tidak ada masalah maka tidak ada penelitian. Maka bagian pertama dari penelitian itu adalah masalah. Nah, masalah itu harus dirumuskan ya supaya kita bisa melakukan penelitian dengan tepat ya. Karena ada juga masalah itu yang sebenarnya belum perlu untuk dilakukan penelitian, artinya masalah itu tidak terlalu mengganggu atau tidak urgent atau mungkin tidak krusial. Nah, masalah-masalah yang penting adalah masalah yang mengganggu tersebut. Maka perlu kita rumuskan untuk memastikan bahwa masalah itu adalah masalah yang layak dilakukan penyelesaiannya atau dilakukan penelitian. Terus yang kedua, teori apa yang kita pakai ya, atau dalam konteks pengujian teori tadi, teori apa yang akan kita uji ya pada masalah yang kita teliti. Lalu berikutnya adalah metode penelitian apa yang kita gunakan ya. Seperti kita ketahui banyak sekali jenis-jenis penelitian yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian. Ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen, ada penelitian studi kasus, ada penelitian evaluasi. Nah, mana yang bisa atau pas digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian-bagian induknya ya. Varian-variannya itu tentu sangat banyak sekali ya. Itu mungkin bisa sampai 70 varian dari penelitian-penelitian survei, penelitian eksperimen, studi kasus, dan penelitian-penelitian evaluasi. Jadi pilihan-pilihan itu cukup banyak ya, bisa digunakan untuk melakukan penelitian tersebut.
Nah, penelitian itu sendiri produknya adalah data yang dihasilkan nanti akan dilakukan analisis. Setelah dilakukan analisis, nanti dilakukan interpretasi, dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ya, jadi penelitian itu sendiri adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena produk-produk riset itu adalah sebuah teori itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Nah, ada 3 hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu, yaitu ontologis, itu berkaitan dengan apa yang diteliti atau apa yang diselesaikan. Terus kedua epistemologis, berkaitan dengan bagaimana cara melakukan penelitian, dan yang ketiga adalah aksiologis yang berkaitan dengan nilai atau manfaat dari penelitian tersebut. Nah, secara ontologis itu ada 2 mainstream atau aliran besar, yaitu materialisme dan juga spiritualisme. Nah, materialisme ini beranggapan bahwa masalah yang diteliti atau objek yang diteliti itu harus bersifat materi sehingga bisa diukur, karena bisa dilihat di laba dan segala macam. Nah, di luar yang materi itu dianggap bukan objek yang bisa dilakukan penelitian. Sementara yang kedua, aliran spiritualisme beranggapan di dunia ini tidak semua berwujud materi, ada berwujud roh. Nah, sehingga dalam konteks ini tentu yang berkaitan dengan metafisika, ya, roh segala macam ini, atau dalam konteks yang lebih konkret, misalnya perilaku manusia, budaya dan segala macam, itu sulit diukur, ya. Makanya untuk penelitian seperti itu menggunakan kualitatif atau paradigma kualitatif. Sehingga di sini dijelaskan bahwa pengembangan ilmu berdasarkan materialisme, ya, di atas itu cenderung ke eksakta, ya. Sementara yang spiritualisme itu lebih cenderung kepada ilmu-ilmu sosial atau humaniora. Nah, sekarang kalau kita lihat dari aspek epistemologis, ya, ini pengembangan ilmu didasarkan atas cara-cara atau prosedur tertentu, ya. Dalam konteks ini adalah metode ilmiah, ya. Nah, ada 2 kelompok, ya, yang disebut dengan siklus empirik. Ini adalah ilmu-ilmu kealaman atau eksakta. Ini menggunakan data lapangan yang tadi sudah dibahas, bisa diukur dan juga bisa diobservasi. Lalu yang kedua, metode linear, yang tadi kalau di atas, ya, itu masuk dalam konteks spiritualisme, ya. Di sini masuk metode linear, ya, itu ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Nah, dalam konteks ini objek yang diteliti itu tidak bisa diukur dengan tepat, ya, seperti pengukuran dalam ilmu-ilmu eksakta. Terus yang ketiga berkaitan dengan aspek aksiologis. Aksiologis ini berkaitan dengan pengembangan ilmu, atau kalau kita lihat konteks penelitian itu sendiri adalah upaya untuk menemukan ilmu pengetahuan atau menemukan teori-teori. Nah, ilmu-ilmu atau teori-teori yang didapat dari hasil penelitian itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Artinya jika ilmu atau hasil penelitian itu tadi bernilai, itu artinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. Jadi jangan sampai ilmu yang didapat atau teori yang didapat itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. Ini tentu dalam tanda kutip justru bukan membangun tapi merusak dari masyarakat setempat. Sehingga penelitian yang baik itu selalu dikaitkan dengan fokus penelitian itu sendiri, ya, bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat itu. Artinya penelitian itu harus mengembangkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut sehingga bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang bersangkutan. Nah, yang berikutnya prinsip dasar dari penelitian. Kalau kita lihat, yang pertama adalah tentang metafisika atau prinsip metafisika. Metafisika mengajarkan
penelitian sesungguhnya itu adalah penelitian penemuan. Ini alasannya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kalau penelitian itu lebih banyak pada pengujian, itu bisa dibayangkan bahwa tidak akan terjadi pengembangan atau perkembangan dari ilmu pengetahuan itu dengan baik ya. Artinya ilmu pengetahuan itu lebih cenderung berjalan di tempat. Tapi kalau kita melakukan penelitian penemuan, ini artinya selalu ada penambahan dari teori-teori yang ada, sehingga hasanah ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin luas ya. Berikutnya berkaitan dengan prinsip Descartes. Descartes ini mengatakan bahwa seorang peneliti itu harus meragukan sesuatu gitu ya. Artinya meragukan kebenaran dari apa yang akan kita teliti. Nah, kita baru boleh yakin akan kebenaran setelah kita melakukan penelitian. Nah, ini menyatakan bahwa jangan pernah menerima apa saja sebagai sesuatu yang benar jika kita tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai kebenaran tersebut. Artinya tadi seperti saya bahas ya, kita baru yakin bahwa itu benar setelah kita mengumpul data dan segala macam. Jika kita berangkat dalam medan data itu, kita harus memulai dari ragu-ragu ya. Itu setelah kita masuk ke lapangan ya, nanti kalau ada bukti-bukti yang meyakinkan, maka itu baru kita bisa meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Terus yang kedua juga diingatkan oleh Descartes bahwa kita jangan sampai terkecoh oleh indera ya, karena indera kita seperti mata, telinga, hidung, lidah dan rasanya sebagai alat untuk melakukan observasi di lapangan ini seringkali juga tidak pas ya, atau kurang objektif ya. Nah, kalau kita ambil contoh ya, ketika kita melihat dua rel kereta api pada sebuah tikungan, itu sepertinya memotong ya, rel kiri dan kanan itu memotong pada satu titik. Padahal itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya, karena kalau terjadi perpotongan antara rel itu, tentu adalah kereta api tidak akan bisa jalan lewat situ. Tapi mata kita melihat itu seperti adanya perpotongan. Demikian juga seperti Fata Morgana yang ada di jalan aspal, itu seperti ada asap dan segala macam itu, padahal itu cuma mata kita saja melihat ada asap di jalan. Nah, ini barangkali apa yang disampaikan oleh Descartes. Yang berikutnya Ayer ya, prinsip-prinsip Ayer itu mengatakan bahwa sesuatu yang tidak dapat diukur itu sebenarnya tidak mempunyai makna. Nah, ini menjelaskan pada kita Ayer ini menuntut satu kepastian gitu ya. Nah, jadi objek yang bisa diukur itu akan bisa lebih pasti daripada objek yang tidak bisa diukur. Nah, ini beliau juga mengatakan perlu satu verifikasi ya, itu untuk menjustifikasi dari kebenaran sebuah data itu ya. Jadi bisa kita pahami ya, kalau objek itu bisa diukur, itu akan lebih meyakinkan kita bahwa objek yang diukur itu benar. Contohnya barangkali kalau kita menimbang suatu benda ya, itu harus kita lakukan penimbangan dengan benar, alat ukurnya benar, cara menimbangnya benar ya. Nah, kalau dua hal itu sudah kita lakukan, kita akan memperoleh kebenaran tentang berat dari benda tersebut. Tapi kalau benda itu hanya dipegang saja, dilihat saja, lalu diperkirakan beratnya sekian, ya itu tentu membuat kita jadi agak ragu ya tentang kebenaran berat dari benda tersebut. Maka dalam konteks ini berat benda itu harus diukur gitu ya, semua memberikan kepastian tentang kebenaran dari berat benda tersebut. Nah, ini persoalannya di bidang sosial tadi sudah kita bahas ya, tentu tidak bisa diukur seperti mengukur benda-benda pada bidang eksakta. Nah, sehingga memang
Nah, ini sudah menjadi fitrah ya, fitrah dari ilmu-ilmu sosial atau bidang-bidang sosial. Itu memang tidak bisa diukur dengan tepat ya, antara fitrahnya dari ilmu-ilmu eksakta yang itu bisa diukur dengan tepat. Oke, yang berikutnya berkaitan dengan pendapat dari Popper yang mengatakan bahwa sifat kebenaran itu adalah relatif. Ini menunjukkan bahwa seringkali dalam penelitian itu banyak perspektif ya, atau cara pandang. Nah, seringkali cara pandang itu benar semua gitu, sehingga kebenaran yang satu dan yang lain itu menjadi relatif gitu ya. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam konteks ilmu sosial itu satu tambah satu itu belum tentu dua jawabannya, bisa 1 tambah 1 4, 1 sama 1 7, dan semua itu adalah benar, tergantung dari mana kita memandang objek yang kita teliti itu. Dan ini tentu agak berbeda sedikit dengan ilmu eksakta yang relatif ya, kebenarannya itu satu, karena cara pandangnya itu juga relatif cuma satu. Nah, yang kedua, metode penelitian itu sendiri ya, kita kaitkan dengan konteks penemuan, maka metode penelitiannya itu menggunakan pola induktif. Artinya peneliti itu langsung mengamati fakta sosial di lapangan, jadi tidak berangkat dari teori. Nah, ini tentu kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan dalam metafisika tadi, bahwa penelitian yang sesungguhnya itu adalah menemukan teori, maka ini sejalan dengan konsep Popper ini ya. Penelitian yang menggunakan pola induksi atau pola induktif ini menunjukkan bahwa peneliti itu tidak berangkat dari teori, langsung turun ke lapangan ya, mengumpul data dan nanti akan menghasilkan sebuah teori. Terus yang berikutnya ada prinsip falsifikabilitas. Ini artinya peneliti itu harus berangkat dari salahnya dulu ya, pernyataan salahnya dulu. Tapi kalau dalam penelitian ternyata tidak ditemukan kesalahan, maka berarti benar ya. Maka seringkali kalau kita lihat hipotesis itu disebut dengan hipotesis nol ya. Hipotesis nol itu artinya salahnya dulu atau tidak benarnya dulu ya. Kalau tidak benar itu tidak terbukti, artinya hipotesis nol itu tidak terbukti, maka berarti yang kita terima adalah kebenarannya atau hipotesis alternatif. Nah, barangkali itu yang bisa disampaikan dalam konteks dasar-dasar dari penelitian atau konsep dasar dari sebuah penelitian yang saya pikir harus dipahami betul ya, untuk melangkah pada teori-teori penelitian-penelitian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.